Hari ini kita akan bicara industri kreatif. Jadi kemarin kita bicara budaya-budayaan gitu ya. Lalu bicara revolusi industri kira-kira kayak gitu. Hari ini kita akan bicara industri kreatif. Mana dia? Nah, kita bicara industri kreatif. Kemarin kita terakhir bicara yang gini tuh ya. Ide dan seni gitu ya, kota kreatif ya. Jadi orang-orang gambar-gambar tuh tujuannya untuk promosi. Awalnya tujuannya promosi. Ya. Belakangan tujuannya makin ngendah ya. Ada yang ekspresi politik, ada yang apa namanya, intinya ngendah tujuannya. Padahal awalnya adalah menciptakan sampul kota, tujuannya adalah promosi. Nah, hari ini kita bicara tentang industri kreatif, ada beberapa model gitu ya. Ya, jadi saya tidak bicara industri kreatif adalah, itu banyak di Google. Nah, kita bicara model industri kreatif. Nah, industri kreatif ini ada rumusnya. Ini bukan rumus matematika gitu ya, enggak ya, ini perbandingan. Ya, jadi kalau keseluruhan ekonomi adalah Y, ya, jadi kalau keseluruhan ekonomi adalah Y, industri kreatif itu adalah CI, maka ada angka di sini. Ya, maka ada variabelnya di sini. Ya, keseluruhan ekonomi itu maksudnya pertanian, perdagangan, perikanan, jual beli, macam-macam. Ya, di suatu negara. Itu kalau diibaratkan ada angkanya 1 sampai 100 gitu misalnya ya. 1 sampai 100, maka ada pengalinya ya. Pengalinya biasanya 0, ya, ada pengalinya 0, nanti hasilnya adalah nilai industri kreatif itu sendiri. Bisa dibayangkan enggak? Ya, jadi ada pengalinya dan gambarannya kayak gitu. Jadi keseluruhan ekonomi suatu negara ya, perikanan, pertanian, perdagangan, macam-macam itu disimbolkan dengan Y. Ya, seandainya bisa dihitung, walaupun tidak bisa dihitung ya, seandainya bisa dihitung itu disimbolkan dalam Y. Lalu industri kreatif itu adalah bagian dari Y, nanti ada nilainya. Nah, A ini adalah yang menjadi pembahasan kita hari ini. Ya, A ini akan bernilai 0, ya, selalu bernilai 0, dan angka ini akan kita bahas. Ya, kira-kira kayak gitu. Nah, ini ekonomi bagi yang tidak tahu, bagi yang belum tahu penjelasannya, karena saya ngakui diri bukan sarjana ekonomi. Ya, jadi biar nggak salah menyampaikan, ekonomi itu apa ya? Ekonomi itu ilmu asas-asas produksi, distribusi, pemakaian barang, serta kekayaan. Nah, ini contohnya keuangan, industri, perdagangan gitu ya. Pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga, tata kehidupan suatu negara, urusan keuangan rumah tangga. Nah, itu ekonomi. Nah, ini nanti kita hitungnya adalah suatu negara, ya, suatu negara. Jadi nilai globalnya. Nah, industri kreatif adalah bagian dari ekonomi. Dia sama seperti pertanian, perdagangan, perikanan, seperti itu. Ya, jadi industri kreatif salah satunya. Nah, contohnya ya, kalau di Australia A itu 0,0457. Kalau di Australia A itu 0,0457. Di Australia itu nilainya 0,0457. Berarti kalau makin gede angkanya, artinya apa? Makin banyak orang yang kerja di sektor industri kreatif. Makin naik angkanya. Makin banyak yang kerja di industri makin banyak yang kerja di sektor industri kreatif. Ya, ini otaknya lebih kencang daripada mulutnya ya. Sering nggak sinkron. Nah, ini rumus sederhana ini ya, itu sudah ditemukan di tahun 1998. Lalu sudah dipakai oleh Australia, New Zealand, dan Uni Eropa. Bayangin, 1998 ya. 1998 negara itu sudah bisa ngitung ekonomi kita berapa, yang industri kreatif berapa. Ya, lalu perkiraan ini ya dianggap economically significant. Jadi rumus tadi itu ya digunakan untuk biasanya menentukan atau merumuskan kebijakan. Ya, jadi makin gede angka A-nya, nanti ada kebijakannya. Ya, kayak gitu nanti. Jadi benar-benar industri kreatif ini diperhatikan. Biasanya pertanian itu 0,03. 0,03. Kalau 0,03 seandainya nilai seluruh ekonominya adalah 100, ya 1, 2,
ya. Berarti kira-kira dari 100 orang, 3 orang tuh bertani. Kira-kira kayak gitu hitung-hitungannya. Nah, nanti berikutnya, ya, jadi rumus tadi itu digunakan untuk menentukan kebijakan. Ya, jadi bagaimana perubahan dari CI itu industri kreatif, ya, mempengaruhi nilai Y-nya. Ya, jadi industri kreatif ini sangat naik turun, ya, jadi dia tidak stabil seperti pertanian, perdagangan, perikanan, dan yang lain-lain. Industri kreatif ini naik turun, terbawa tren dia banyak, ya, tiba-tiba trennya nggak ada, turun lagi, kayak gitu. Nanti itu sangat mempengaruhi nilai Y-nya. Nah, disinilah kita kenal dengan 4 model. Nah, ini, ya, jadi ada 4 model industri kreatif yang akan kita bahas. Kalau seharusnya hari ini dibahas 2, minggu depan dibahas 2. Gitu ceritanya. Ya, jadi hari ini saya langsung tarik ke 4-nya biar nggak kepotong. Kalau sekarang dibahas 2, minggu depan dibahas 2, lupa. Ya, jadi mending sekarang dibahas 4, minggu depan lupain ke 4-nya kan gitu ya. Bener kan ya? Jadi daripada sekarang dibahas 2, minggu depan dibahas 2, lupa. Mending sekarang dibahas ke-4-nya, minggu depan lupain semuanya. Ajarin yang nggak benar. CCTV nggak rekam suara kan ya? Nggak ya? Hanya gambar aja ya? Aman. Set. Oh ya. Jadi seperti biasa, kita akan gusur tempat dudukmu ini. Ya, kita akan gusur tempat dudukmu ini, berhitung 1-4. Ya. Yang angkanya sama berarti jodoh. Terakhir mulai dari mana ya? Apa ya? Ya udah, sukanya depan apa belakang? Kok langsung nyahut? Instan banget. Belakang nih. Ya, temannya bilang belakang, ya udah dari belakang ya. Ya, yang lain gak ada nyaut soalnya. Nah, kamu sukanya yang kiri apa yang kanan? Kiri. Belakang kiri nih. Belakang kiri. Nggak bisa, satu-satu, kiri dulu, kanan dulu gitu. Belakang kiri. Kenapa nggak belakang kanan? Lo kok ini kelasnya maksudnya. Belakang kiri, oh situ berarti ya. Ya silakan, 1, 2, 3, 4 aja. Loh, kamu nggak pindah jauh ya, di situ aja ya. Iya. Katanya suka belakang kiri. Suka belakang kiri tapi di depan disikat juga ya. Udah sesuai angkanya? 1 mana 1, coba angkat tangan. 1, 2, 3, udah 4. Woi, sip. Ya, yang belum kenal kenalan dulu, yang udah kenal di blok aja enggak apa-apa. Ya, ingat ya, ini kamu semua satu prodi. Sip ya, udah ya? Sip. Nah, sebelum saya share materinya, kamu tunjuk dulu siapa yang mau bicara ke depan. Sip ya, juru bicaranya udah ada. Nah, jadi setiap kelompok akan kebagian, ya, setiap kelompok akan kebagian satu model. Ya, satu model, nanti ini nama modelnya. 1, 2, 3, 4 gitu aja ya. Definisi contoh dampak terhadap kebijakan pemerintah ya. Sudah pasti ya. Ya, silakan kelompok 1 untuk menyampaikan apa yang ditemukan ya. Kita mulai dari welfare. Ya, jadi silakan apa sampaikan. Teman-teman, silakan membahas dengan pertanyaan yang nomor 1 yaitu the welfare model. Yang pertama ada definisi suatu konsep pemerintahan yang berperan penting dalam hal melindungi dan juga memperjuangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi setiap masyarakat yang ada di dalamnya. Negara Indonesia sendiri sudah mengantongi konsep yang sama dan sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara harus bisa dijadikan sebagai tumpuan dalam hal meningkatkan
dan pada suatu negara agar lahir tatanan masyarakat yang lebih adil, makmur dan sejahtera. Ekonomi the welfare model suatu negara yang menerapkan konsep paham ini berusaha keras untuk mewujudkan suatu sistem demokrasi yang mana setiap warga negaranya memiliki kesempatan yang sama untuk mampu mengakses sumber daya ekonomi, pendidikan, teknologi dan yang lainnya. Dah, itu aja. Nah, dan yang kedua yaitu contoh. Go. Satu, di negara Swedia agar pihak pemerintahnya bisa menerapkan sistem ekonomi the welfare state, maka banyak warganya yang memiliki profesi sebagai pengembang sumber daya alam atau SDA, seperti industri otomotif, teknologi dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan karena masyarakatnya memiliki tingkat kreativitas yang cukup tinggi, sehingga negara tersebut sudah sangat terkenal dengan teknologi navigasi laut, industri otomotif dan telekomunikasi. Yang kedua ada di negara Norwegia yang memperlakukan sistem welfare state pada bidang kesehatan, di mana untuk setiap warga negara yang mempunyai nilai pendapat yang rendah akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Sistem kesejahteraan tersebut semakin baik saat ditemukan minyak di perairan pantai lepas Norwegia, yang mana hasil tersebut dikelola untuk dijadikan sebagai jaminan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga di Indonesia pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Dasar Nomor 42 tahun 2011 tentang budaya penyelenggaraan jaminan sosial atau BPJS. Terdapat dua jenis BPJS di Indonesia, yaitu BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan mulai diberlakukan awal 2014 dan BPJS Ketenagakerjaan diberlakukan sejak awal Juli 2015. Artinya usia jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan Indonesia masih sangat dini, masih banyak titik yang terlontar pada sistem jaminan sosial Indonesia, mulai dari cakupan yang sebelum menyeluruh manfaat dan sebelum belum maksimal, dan penyelenggaraannya yang belum optimal. Dampak terhadap kebijaksanaan. Pertama, pengeluaran utama pemerintah harus lebih dikonsentrasikan terhadap untuk pembelian suatu produk barang dan jasa. Kedua, diberlakukannya pajak progresif untuk setiap warga negara, sehingga semakin banyak kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin banyak pula nilai pajak yang harus mereka bayar. Yang ketiga dan terakhir, pemberian subsidi untuk setiap masyarakat yang memang memerlukan sebagai sesuatu solusi atas kemiskinan yang struktural, dan juga melakukan alur distribusi pendapatan yang lebih merata. Berdasarkan ketiga instrumen tersebut, bisa kita lihat bersama bahwasanya konsep welfare model ini biasanya pada dasarnya mampu memberikan kebebasan yang luas sebagai swasta yang ingin menguasai dan mengeruk sumber daya untuk dikelola, tapi dengan masih tetap adanya campur tangan negara di dalam sistem ekonomi. Udah. Ya, silakan kembali duduk. Ya, beri tepuk tangan untuk temannya ya. Ya, sebelum kita bahas model ini, ya, saya mau ngasih kamu satu pola. Satu pola. Ya, contoh, kalau pertanian, ya, pasti dia ngambil lahan, perlu bibit padi, ya, lalu perlu pupuk, perlu air, perlu macam-macam. Nanti padinya jadi beras, berasnya dijual, baru dia dapat untung. Clear ya? Ya, pertanian kan gitu. Ya. Dia perlu modal beli benih, modal lahan, modal air, tenaga segala macam. Nanti segala modalnya itu digantikan dengan keuntungannya jual beras. Clear ya? Ya. Perikanan perlu apa ya? Perlu jukung. Ya, tentu saja perlu orang yang bisa berenang. Ya, perlu jaring macam-macam, bukan perlu strum ya. Kalau strum malah lain ceritanya. Ya. Dia perlu macam-macam. Ambil ikannya dijual, ya, dijual dapat untung, baru balik untuk nutup gininya, macam-macam modalnya tadi. Semuanya punya pola yang sama. Jadi ada yang dibutuhkan, dia kerja, nanti itu dijual dapat keuntungan. Ya, itu polanya. Nah,
kalau di welfare ya, di welfare modalnya banyak, untungnya gede. Ya, jadi jukungnya banyak, nelayannya banyak, orangnya banyak, jaringnya banyak, ikannya dikit dapat. Ya, terus kayak gitu. Ya, udah bisa bahasa Bali? Hah? Bisa? Nggak bisa? Ya. Bisa apa enggak? Bisa. Udah, kalau nggak bisa bahasa Bali, saya pakai bahasa Inggris. Ya, ditantangin nggak bisa juga. Ya, jadi untungnya dikit. Itu the welfare, kesimpulan temannya tadi. Ya, jadi industri kreatif ini, misalnya jualan baju barong, ya, ngambil kain banyak, garmentnya banyak, nyablonnya banyak, yang beli baju barongnya dikit. Itu yang terjadi. Itu the welfare model. Ya, jadi dia mengambil lebih banyak daripada yang dia hasilkan. Itu yang terjadi. Makanya tadi kebijakan pemerintahnya apa? Anggaran pemerintah harus dianggarkan untuk belanja, apa tadi diminta belanja. Jadi biar muter uangnya, pemerintahnya yang beli. Ya, lalu karena rakyatnya pemasukannya dikit, pemerintahnya bikin BPJS. Ya, jadi uang pajak itu diputar untuk nutupin pengeluaran kesehatan. Karena ada welfare. Indonesia kena dikit, bukan kena dikit ya, kena juga. Ya, kita coba aja lihat petani itu modal traktor, modal lahan, modal pupuk, ini segala macam, dapat untung dari jualan beras. Apakah untung dari jualan beras itu menutupi traktor, tanah, semuanya? Enggak, habis buat makan aja. Enggak 1:1. Ya, dan itu bertahan terus gitu hidupnya. Jadi dia ngutang, misalnya lahannya punya orang lain, ya, traktornya nyewa, dia harus bayar nyicil lagi, ya. Lalu gabahnya, pupuknya semuanya nyicil, gitu misalnya. Keuntungannya sebulan jualan beras nggak bisa nutupin itu, habis pakai makan, habis pakai tempat tinggal, habis pakai sekolah anaknya, gitu misalnya. Itu welfare. Jadi yang dilakukan di ekonomi itu, industri kreatif salah satunya, jualan baju barong segala macam gitu misalnya, ngambilnya banyak, sumber dayanya semua dikeruk, diambil, ya dijual, untungnya dikit, nggak 1:1, nggak pakpok. Sehingga kalau model ini yang terjadi, pemerintahnya harus ngapain? Pemerintahnya harus meluangkan anggaran untuk ngapain? Beli baju barong itu. Ya, misalnya ada acara apa, ya butuh pakaian baru, pemerintahnya turun tangan. Kita beli usaha dari masyarakat, biar muter uang. Pemasukan masyarakat kita dikit, gimana caranya? Oh, kita bikin program apa? BPJS. Ya, setidaknya masyarakat kalau sakit dia tidak perlu keluar uang. Ya, udah dari pajak diambil dikit-dikit. Welfare. Kata kuncinya ada di dia mengambil kebutuhan sumber daya yang banyak, lalu dia menghasilkan tidak sebanyak itu, tidak 1:1. Ya, itu the welfare model. Mengambil lebih banyak sumber daya daripada yang dihasilkan. Ya, kata kuncinya itu. Ya. Industri lain mungkin laku. Nah, industri kreatifnya mengambil aja tapi nggak menghasilkan. Nah, itu welfare. Ya. Kebijakannya fokus pada pendapatan, realokasi sumber daya, pemeliharaan harga. Ya, untuk melindungi aset yang berharga. Ya, analoginya contohnya kayak yang tadi. Berikutnya kita ke competition. Ya, silakan the competition model disampaikan apa hasil temuannya. Oke, kalau kita ngomongin the competition model, ini berbeda sekali dengan model yang pertama, welfare model. Jadi kalau di welfare model itu kita mengambil sumber daya yang begitu banyak dengan penghasilannya sedikit. Di competition model ini kita lebih bermain di harga. Jadi bagaimana kita mengefisiensikan barang yang sedikit dengan harga yang bersaing dengan produk di sebelahnya. Contohnya, kita misalnya jualan tomat. Tomat ini mempunyai kualitas dari petani yang sama, namun kita mainkan harganya. Misalnya 1 kilonya 5.000, kemudian toko sebelahnya menjual lebih murah lagi, 4.500. Otomatis dengan seperti itu pembeli akan memilih yang 4.500.
Itulah competition model ini bekerja. Nah, bagaimana pemerintah harus menyikapi ini? Itu pemerintah harus memberikan batas harga eceran bawah dengan batas harga eceran tertinggi, sehingga persaingan di pedagang itu menjadi lebih bersaing dengan produk yang sama. Kurang lebih seperti itu, Pak. Sip, udah habis. Udah. Wih, mantap, luar biasa. Silakan kembali. Tepuk tangan ya. Nah, ini tipe yang sudah biasa presentasi, benar ya? Biasa, apa enggak? Jarang. Jarang aja kayak gitu ya? Di tempat kerja sering. Oh, tempat kerja sering. Oh, itu berarti udah biasa presentasi. Kita pakai struktur yang sama, kita pakai pola yang sama. Kalau welfare itu ngambil sumber daya banyak, ya, ambil dari alam banyak, jualan untungnya dikit. Ya, sehingga pemerintahnya harus ngeluarin dana untuk beli, pemerintahnya harus cover kesehatan, BPJS segala macam. Nah, kalau competition seperti yang dibilang temannya, ya, jadi ini bersaing. Maksudnya kalau diibaratkan polanya, ya, udah Pak Kok, udah 1:1. Jadi berapa sumber daya yang diambil, yang dijual segitu juga. Ya, jadi naik kelasnya. Ya, jadi si petani, si nelayan itu sudah mampu mencicil ya apa yang diambil di alam, apa yang menjadi alat-alat kerja dia, jadi sudah mulai balik modal. Ya, competition. Jadi rame udah. Ya. Lalu kalau yang terjadi kayak gitu, pemerintahnya ngapain? Ya, jadi untuk biar persaingannya sehat, ya, karena pertumbuhannya bagus, pemerintah terus menetapin, ya, kalau kamu jual minyak goreng itu segini, ya, nego-negonya segini, ya, ditetapin harganya. Jadi biar mereka tuh juga bersaing dengan sehat, ya, karena mereka mampu jualan dengan apa ya, dengan feedback, dengan return yang balik modal, ya, sehingga pemerintahnya harus tetap memantau harganya biar enggak over, biar enggak juga ngedrop. Jadi si pemerintah enggak lagi beli barang, ya, enggak lagi fokus pada BPJS karena lancar ini pemutarannya. Ya, yang pemerintah harus lakukan adalah mantau harganya, batas-batas berapa, batas bawahnya berapa. Indonesia kayak gitu? Enggak ya? Enggak, ya suka-suka aja ya. Ya, Indonesia tuh welfare garis keras ya. Iya, kamu gaji bulanannya berapa? Besok gajian ya? Besok apa hari ini? Besok gajian ya. Berarti ntar malam makan nasi garam aja ya. Apa ntar malam ikan koi kampus hilang satu ya? Jadi pes. Ya. Orang Indonesia tuh welfare, ya. Gajinya berapa, ya? Apa namanya? Yang dia habiskan untuk kerja itu bensin, makan segala macam tuh, ya mungkin tidak tertutup sama gajinya. Ya, petani, nelayan kita tuh kerja di sawah segala macam, untungnya tuh nggak nutup buat modalnya dia. Ya, ditambah lagi pemerintahnya udah tahu petaninya kayak gitu, nggak beras petaninya dibeli, ngimport. Saya ngomong kayak gini, besok saya nggak ngajar ya. Ya. Nggak jadi udah rekam ya. Iya, ya. Pemerintahnya nggak tahu kita tuh welfare. Iya. Tapi nggak usah khawatir, saya udah gajian tadi ya. Ya, udah tahu nelayannya jukung nyewa gitu ya, netnya murahan, maksudnya bukan net yang berkelas gitu ya. Alat ke laut masih yang nggak mahal-mahal banget gitu ya, intinya hidup susah gitu ya. Dapat ikan, ya. Terus pemerintahnya garam import, ya, ikan ini import, ya. Terus nelayannya dapat untung dari mana? Ya, ujung-ujungnya harganya murah, ya. Kapan nutup beli jukungnya, kapan nutup beli pancingnya, gitu ya. Welfare, ya. Akhirnya pemerintahnya ngapain? Bikin BPJS. Kayak gitu. Kemarin tuh udah bagus, ada G20 di Bali, jadi souvenirnya misalnya
pondok gitu misalnya. Lalu apa-apa di Bali itu dibeli. Tujuannya apa? Biar laku. Tujuannya apa? Biar nggak welfare. Ya, biar putar roda ekonominya. Ya, jadi biar untungnya banyak, nutupin sumber daya yang diambil. Ya, kira-kira kayak gitu. Udah ketebak polanya ya? Udah ketebak polanya. Ambil sumber daya banyak, untung dikit. Sumber daya dan untung seimbang. Yang ketiga apa? Sudah pasti? Sumber daya dikit, untungnya banyak. Ya, silakan kelompok 3. Asik. Oke, pada kesempatan ini kami kelompok 3 akan menjelaskan the growth model. Pada kesempatan ini yang pertama itu definisi. Dalam model ini, industri kreatif adalah penggerak pertumbuhan ekonomi, di mana industri kreatif memperkenalkan serta memfasilitasi ide-ide baru ke dalam ekonomi, yang kemudian menyebarkan ke sektor lain. Lalu perbedaan utama model 3 dengan model 1 dan 2 adalah model 3 aktif melibatkan industri kreatif dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini terbagi menjadi dua, yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan. Sisi penawaran menekankan pada ekspor ide-ide baru dari CI ke Y. Lalu sisi permintaan menekankan bagaimana pertumbuhan Y menyebabkan peningkatan permintaan untuk layanan CI. Lalu contohnya, perkembangan dan inovasi baru pada sektor TIK, sehingga ide-ide baru di sektor ini dapat meningkatkan Y atau pertumbuhan ekonomi. Karena semakin canggih maka semakin efisien untuk produksi jika model 3 benar. Lalu dalam kebijakan, pemerintah harus benar-benar memperlakukan industri kreatif sehingga sektor spesial karena peran mereka dan adopsi dan penyerapan ide-ide baru. Seperti contohnya, jika ada teman atau ide baru di sektor TIK, maka pemerintah berupaya untuk menginvestasikan atau membantu dana bahan dan operasional lainnya. Itu aja. Udah, sip. Ya, balik ke tempat duduk. Tepuk tangan untuk temannya ya. Saya yakin itu kalau dilatih ya logatnya bagus ya. Kalau dilatih presentasinya saya yakin luar biasa ya. Iya. Sulit nyari logat datar kayak tadi itu ya. Kelemahan orang Bali itu adalah logatnya kental kali. Growth model ya, penggerak ekonomi tadi kata kuncinya. Kalau sampai dibilang penggerak ekonomi berarti dia berimpact banget. Ya, lalu tadi disampaikan ada TIK banyak. TIK itu sumber daya sedikit. Ya, tapi dampaknya luar biasa. Ya, contoh sekarang orang jualan apa, ya, lalu dia pasang Gojek, Grab, Shopee Food segala macam, untungnya nambah. Untungnya meningkat. Padahal misalnya kalau orang jualan nasi goreng lalu dia pasang di GoFood, Gojek, Shopee Food segala macam, kompornya masih yang itu. Ya, yang masak masih dia, minyak gorengnya masih yang itu. Ya, sumber dayanya nggak ada yang berubah, untungnya naik. Jauh. Ya. Apalagi kalau dipasang promo gila-gilaan 11-11, 10-10. Iya. Sumber dayanya hampir nggak nambah, apalagi yang di rumah jualan online shop gitu ya. Ya, di kamar tidur nyetok baju aja gitu ya. Lalu kena promo 10-10, 11-11, 12-12. Ya. Sumber dayanya hampir nggak ada perubahan, tapi untungnya meningkat. Itu the growth model. Ya. Jadi kalau itu terjadi biasanya ada sentuhan TIK, betul sekali. Ya, karena disentuh TIK lah dia untungnya banyak, tapi sumber dayanya nggak berubah. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Memberikan dukungan. Jadi pemerintahnya nggak lagi ngurusin BPJS, pemerintahnya nggak lagi beli baju barongnya, pemerintahnya nggak lagi netepin harga, karena harganya udah terpasang di online. Pemerintahnya harus ngapain? Memberikan dukungan, support. Ya, bantu iklan, dipermudah birokrasinya. Ya, jadi pajak-pajak online, kalau ada pajak online mungkin ditekan. Jadi biar panjang hidupnya. Iya, Indonesia kayak gitu. Indonesia di beberapa daerah growth model, kota-kota
kota yang jualannya udah pakai TIK itu udah growth model, sisanya welfare. Iya, sisanya welfare. Ya. Orang bikin tuak di Karangasem, ambil sang, ya perlu lengis gas, perlu orang yang bisa naik pohon gitu ya, sumber dayanya banyak. Ya. Habis itu jualan tuak, untung jualan tuak, enggak dia yang minum. Welfare, ya, welfare. Tiap hari capek kerja nggak punya uang, ya nggak ada yang beli. Minum sendiri. Ya walaupun nggak kayak gitu, tapi kan omongan saya mengarah ke situ ya. Itu yang terjadi. Besok kalau kamu pergi ke Karangasem melihat orang jualan tuak, welfare. Nah, yuk silakan. The innovation model. Jadi dari diskusi kelompok kita, nah the innovation model ini berbeda dengan sebelumnya dari ketiga model. Jadi innovation model ini lebih ke menciptakan ide baru gitu dalam industri kreatif. Nah, jadi saya baca sedikit alih-alih model ini gitu ya, memikirkan industri kreatif sebagai sumber ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan seperti dalam model, industri kreatif mungkin tidak dicirikan dengan baik sebagai industri itu sendiri, melainkan sebagai elemen dari sistem inovasi ekonomi. Jadi dalam ekonomi secara keseluruhan. Nah, menghipotesiskan hubungan antara industri kreatif dan ekonomi lainnya dengan cara yang berbeda. Sebaiknya itu didasarkan pada literatur inovasi kontemporer yang bersumber dari tradisi Schumpeter dan diterapkan sebagian besar dalam literatur bisnis dan strategi. Nah, jadi dalam ada innovation model ini kontribusinya itu dalam menciptakan atau mengkoordinasikan dalam membangun ide-ide baru untuk menciptakan produk atau industri gitu ya, industri baru di dalam industri kreatif. Jadi seperti itu. Nah, lalu contohnya dalam bidang kebudayaan atau dalam bidang dalam bidang apa namanya, bidang kuliner gitu ya, kita bisa membuat inovasi baru gitu. Misalkan dari minuman biasa kita bikin yang ada bobanya gitu ya. Kan karena boba itu baru, mungkin itu bisa dibilang inovasi. Nah, lalu di bidang pariwisata itu mungkin kita bisa membuat sebuah hotel yang bisa merangkum semua kegiatan yang bisa dilakukan oleh wisatawan, atau dengan membuat sebuah wisata di tempat tertentu dengan inovasi baru, seperti contoh membuat jembatan dengan kaca gitu ya, mungkin itu kan inovasi baru juga. Nah, lalu tentang kebijakan pemerintah. Nah, terkait dengan itu, kebijakan pemerintah dalam hal ini bisa mungkin mendukung keberlangsungan dari inovasi tersebut. Yang pertama mungkin mendukung dalam infrastruktur untuk membangun inovasi dalam pembangunan kreatif. Lalu yang kedua mencarikan investor untuk mengembangkan industri kreatif dalam bidang inovasi. Lalu yang terakhir adalah memberikan perlindungan hukum terhadap inovasi-inovasi yang dibuat oleh masyarakat. Jadi seperti itu. Dah. Ya, silakan Wali Mas. Iya. Ya, jadi model 4 ini nggak pakai rumus yang tadi. Jadi dia tidak lagi ngomongin CIAY, nggak lagi ngomongin sumber dayanya, kamu ngambil berapa, lalu kamu untung berapa, enggak. Ya, munculnya industri kreatif di wilayah itu, di negara itu, itulah model 4.
Ya, jadi munculnya usaha-usaha baru yang menggunakan teknologi lalu membuat produk yang sama sekali belum ada gitu ya, modifikasi sesuatu ya, hal-hal yang seperti itu. Nah, itu muncul di suatu wilayah, itulah model 4. Jadi dia merubah keseluruhan. Ya. Jadi dia merubah kegiatan ekonomi itu. Ya, itu the innovation model. Jadi dia nggak pakai CIAY. Ya, lalu pemerintahnya perlu ngapain? Memberikan perlindungan hukum. Ya, si pemerintah. Kayak gitu. Intinya kalau model ini ada, biasanya munculnya industri kreatif di suatu wilayah, nanti kalau dia muncul, nanti kegiatan ekonominya berubah total. Ya, itu the innovation model. Nggak lagi ngomongin sumber daya berapa, untungnya berapa. Ya. Rekapnya kayak gini. Ya, kok saya ngerekap duluan? Kamu lah ngerekap duluan ya. Nah, gini aja. Siapa yang pertama bicara, siapa yang bicara nomor 2, siapa yang bicara nomor 3. Nanti berkelanjutan aja. Ya, siapa bicara pertama? Kamu. Hebat ya, koordinasinya pakai telepati ya. Nggak ada ngomong apa-apa, siapa bicara pertama? Heran, luar biasa ya. 1, bicara pertama. Saya tak bagi materinya, kamu yang bagi. Hanya urutan bicara. Ya, jadi pembagiannya saya terserah aja. Bicara pertama, bicara kedua coba. Bicara ketiga. Biasa yang kedua sama 4. Pembagiannya kamu yang bagi. Saya enggak bagi. Hanya urutan ngomong aja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya. Ini nomor 2. Ini saya 1, 2. Bentar, saya mau apa? Mana ini? Materinya kamu yang bagi. Oh, saya bagi. Iya. Mau kamu 1, 2, 3, 4. Ini om santi deh. Ya, materinya kamu bagi bertiga. Saya hanya minta nomor urut ngomong. Oke. 1, Saya pertama. 2, 3. Ya, materinya tadi. Nah, Mas. Ini. Ya, kita dengarkan trio. Ya. Habisnya pulang dari kelas nih motornya tabrakan bertiga. Nah, udah siap. Apa mau koordinasi dulu? Nah. Luar biasa. Dari tadi duduknya jauh ya. Nggak ada ngomong apa-apa, tiba-tiba depan siap. Ya, silakan. Yang pertama bicara. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan yang tentang growth model. Loh, kok growth dulu? Oh, ada Urutannya ini. Iya. yang welfare model. Loh, Jadi kok berubah? 1, 2, 3. Oh, ini nggak boleh. Ini ngomong, habis tak boleh ngomong lagi. Oh, gitu. Dioper ke temannya. Oh iya. Iya. Jadi gimana? dijelasin Pak. Satu orang jelasin Pak. Enggak. Urutan saja. Menyimpulkan bertiga. Ya, saya minta urutan ngomong aja. Materinya silakan, baginya gimana? Apakah kamu 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4 bebas. Ya, kamu kan urutan pertama. Ya. Ini urutan kedua, urutan ketiga. Nah, berarti kalau dia udah ngomong, kamu nggak boleh ngomong lagi. Coba. Benar ya? Lah.
Siap nih? Siap, silakan. Baik, di sini kami mengumpulkan yang pertama tentang welfare model. Jadi konsep dari welfare model itu Biar nggak lihat layar, saya liatin layar ini. mengambil sumber daya banyak atau menggunakan sumber daya banyak sedangkan untungnya sedikit. Nah, itu konsepnya untuk kebijakan pemerintahnya. Kalau di Indonesia tadi contohnya seperti BPJS, jadi bertujuan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Kalau di luar negeri ada di Norwegia memberikan fasilitas gratis kepada masyarakat miskin yang punya, memberikan fasilitas kesehatan gratis kepada masyarakat miskin. Untuk model yang kedua, competition model, sumber daya dan konsep utamanya sumber daya dan untungnya seimbang. Loh. Kamu Kamu sampai mana ngomongnya? Saya mau yang kedua nih Pak. Terus mau yang 1, 2, 3, 4. Oh, udah lanjut dua aja belum. Yang dua kamu apa ini? Yang dua kamu apa ini? Dua. Oh, oke, dua. Tadi ngomongnya udah sampai mana? Udah competition. Nggak, coba diulang ngomong kalimat terakhir. Yang terakhir Itu udah diulang kalimat itu. ini ada competition model. Itu aja. Ya, Yang berikutnya ada competition model. Udah, kamu nggak boleh ngomong ulang itu. Lanjutin. Baik. Terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk bisnis model yang kedua, yaitu competition model untuk kreatif industri. Competition model adalah sumber daya atau keuntungan, produksi sumber daya dan keuntungan itu seimbang. Untuk produksi sumber daya dengan keuntungan yang didapat itu seimbang atau setara. Contohnya seperti Itu ngapain? Contohnya seperti harga minyak, hanya harga penjualan minyak goreng di seluruh Indonesia itu sama harganya. Oh, masa gitu? Beda harganya. Indomaret sama Alfamart aja beda. Pemerataan harga itu, Pak. Jadi harga patokan itu ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ya. Kamu nggak boleh ngomong. Udah tadi ngomongnya, udah tadi. Dampak terhadap kebijakan pemerintah itu, dari pemerintah bertugas untuk memonitor atau memantau untuk kebijakan harga itu tetap sama, karena kemarin kan sempat naik tuh. Itu karena tidak begitu diawasi, jadi untuk ekspor untuk produksi minyak itu lebih banyaknya ke luar gitu. Jadi untuk di kebutuhan di dalam negeri itu tidak cukup, makanya harganya melambung naik. Jadi setelah pemerintah menekan setelah pemerintah stop ekspor ke luar negeri, ya setelah pemerintah ekspor minyak stop ekspor minyak ke luar negeri, setelah itu dan hanya tetap dilakukan di dalam negeri, harganya kembali normal.
Bentar. Kamu kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Itu materi kelompokmu kan? Coba tanya sama temanmu yang maju. Ngomongnya kayak gitu. Ada ngomongnya kayak gitu tadi? Nggak ada. Menyimpulkan. Nanti kan temannya ngomong apa, catat inti-intinya kan gitu aja ya. Namanya menyimpulkan kan? Iya, ini materinya bikin sendiri lagi ya. Luar biasa. Berarti jaraknya cuma berapa senti kok. Terus gimana? Lanjutannya gimana? Setelah itu yang ketiga. 3 kamu juga? Berarti 3 4 nih? Ya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan. Kemudian saya akan melanjutkan mana growth model. Mana definisi growth model itu adalah suatu penggerak ekonomi di mana sumber daya yang dihasilkan sedikit tetapi untungnya meningkat. Contohnya seperti perkembangan TIK dan dampak terhadap kebijakan pemerintah itu seharusnya pemerintah memberikan dukungan dan support. Itu Pak, kesimpulannya. Siap. Terus lagi satu? Kemudian yang terakhir ada inovasi model di mana definisinya itu di mana definisi model dari inovasi model ini tidak dilihat dari kontribusi relatifnya terhadap nilai ekonomi, tetapi dilihat dari kontribusinya pada ide atau teknologi baru serta pada proses perubahan yang dibuat. Kemudian dengan demikian inovasi model ini juga memerlukan pengamatan perubahan struktural secara langsung dan konsolidasi ulang di seluruh perekonomian. Dah. Ya. Iya, dah komplit ya? Ya, silakan kembali ke tempatnya. Beri tepuk tangan ya. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Lalu kesimpulan akhirnya ya, CI pemindahan sumber daya, maksudnya sumber dayanya diambil banyak itu ya, dikeruk itu maksudnya pemindahan sumber daya, untungnya dikit. Ya, sehingga pemerintahnya harus care dengan masyarakatnya, beli barang dagangannya, ya, lalu support kesehatan. Model 2 stabil, ya, keluar modal berapa ditutup sama untungnya, sehingga dia sama aja dengan pertanian, perdagangan, perikanan dan yang lain. Ya, karena dia jualan apa, untungnya juga nutup. Ya, jadi industri kreatif hanyalah industri lainnya. Jadi nggak spesial, biasa aja, ya. Jadi dia udah jalan. Ya, pemerintahnya perlu ngapain? Netapin harga biar persaingannya sehat. Ya, netapin harga biar persaingannya sehat. Model 3 ya, ngambil sumber daya sedikit, untungnya banyak, terdongkrak karena TIK. Ya, jadi dia membuat ekonominya tumbuh tinggi. Model 4, pemindahan pengetahuan. Jadi orang-orang di suatu wilayah negara nggak tahu industri kreatif sebelumnya. Ya, tiba-tiba muncul industri kreatif, tentu ada pemindahan pengetahuan ke situ, ya, sehingga ekonomi segala macam berubah. Ya, jadi munculnya industri kreatif itu ekonominya berubah luar biasa. Ya, contoh ekonomi yang berubah luar biasa, kalau sekarang kamu jualan ayam goreng tok polos, nggak digeprek, laku nggak? Dikit. Dibandingkan orang yang jualan ayam geprek, ayamnya dipukul gitu. Ya, ayam geprek itu industri kreatif, nggak ada sebelumnya. Lalu muncul ide-ide baru, gitu aja sebenarnya konsepnya. Ya, muncul ide-ide baru. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Yang berhasil ayam geprek, yang gagal martabak terang bulan di balik itu. Udah dapat lihat belum? Jadi biasanya orang jualan terang bulan ya, kalau sebaliknya terang bulan kan yang kulitnya itu di bawah, terus yang ini isi keju, kacang segala macam, kan itu. Sekarang dibalik, kulitnya itu yang isi keju, kacang segala macam. Ada tuh yang jual, ada industri kreatif, tapi nggak tahu berhasil apa enggak. Setidaknya kreatif. Iya, makanan segala macam isi keju, mozzarella, itu industri kreatif. Mikirin, ya ide kreatif, ada ide sendiri. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Ya, yang berhasil mungkin apa? Ayam geprek mozzarella gitu. Mungkin berhasil. Ya, yang enggak berhasil apa? Teh manis isi keju.
Iya kan, kamu hidup di zaman ini zamanmu nih. Ya, zaman orang-orang kreatif. Nah, itu contohnya. Ya. Itu contohnya tadi, datangnya industri kreatif merubah semuanya. Ya, contoh paling simpel dah. Ya, jualan ayam goreng, tok, naik siapa? Ya, mungkin ayam goreng sama sambal tok. Mungkin pembelinya sekarang akan nanya, "Bu, bisa digeprek nak?" Kalau kamu tidak menyediakan fitur geprek itu, mungkin dia nggak jadi beli. Kan ekonominya berubah. Ya, ekonomi berubah. Kalau mau jualan ayam sekarang harus siap penggeprekan. Yang pakai ulekan tuh. Jadi ulekan itu bukan lagi untuk bikin sambal, untuk geprek ayam. Berubah, semua berubah, sampai fungsi penggeprekan itu berubah. Ya. Terus di depan tuh bisa custom lagi. Ayam digeprek apa enggak digeprek? Digeprek sama sambalnya. Digeprek sambalnya pisah. Benar kan? Perhatiin kan? Benar kan? Benar kan? Itu udah kreatif dia. Karena ada dagang lain yang nggak ada opsi itu. Bu, order ayam satu, brek, sambal centang. Bu, nggak digeprek, nggak bisa. Nggak ada di menu. Kalau di depan kan lengkap, nggak boleh sebut merek. Ya. Sebelahnya Poho. Nggak boleh sebut merek, nggak di endorse. Kalau di endorse lain, ngajar tuh bajunya yang geprek. Ya itu contohnya, industri kreatif merubah segalanya, merubah segalanya. Ayam goreng, dagang ayam goreng yang mau jualan ayam goreng tok tuh udah nggak bisa hidup sekarang. Berubah zamannya. Ya, karena muncul ide jualan ayam yang dicacah dengan istilah ayam geprek. Itu dari mana sih datangnya pertama kali? Heran. Dihancurin kan? Bukan hanya diratain gitu aja kan? Nah, mungkin itu kreatif lagi, biar nggak hancur-hancur banget. Ya. Terus kalau kamu pengen lebih kreatif lagi, waktu mau geprek tuh tanya, hancur aja, hancur banget. Hancur nggak nih? Ayam geprek bukan tingkat kepedasan ya, tingkat kehancuran. Ya level 5 itu sebenarnya mejanya hancur ya. Emosi. Ya, gitulah ya. Kalau kamu hidup di zaman industri kreatif tuh bukti yang paling simpel bahwa industri kreatif itu ada di sekitarmu adalah mereka tuh nyeleneh. Nyeleneh. Pengen bikin sesuatu yang beda. Ya. Selalu pengen bikin sesuatu yang baru, sesuatu yang beda. Tujuannya apa? Biar viral. Viral apa? Laku banyak yang beli. Tujuannya itu aja. Ya. Jualan HP nggak bisa dimodif. Ya. Apa yang dimodif? Yang jual. Ya. Nggak mau lanjutin sisanya. Ya. HP-nya nggak bisa dimodif. Bungkus segel. Ya udah itu HP-nya. Apanya yang dimodif? Yang jual. Iya, adu yang jual. Ya. Tempatmu yang jual bisa gini nak. Gitu. Industri kreatif. Iya kan? Kalau nggak bisa modif barang dagangannya, yang jual yang dimodif. Iya, besok kalau ada yang di sini yang jualan laptop, laptopnya nggak mungkin dimodif, yang jual laptop yang dimodif. Ya, itu industri kreatif. Mata kuliahnya agak gendeng ya. Kita kuliahnya agak gendeng. Cocok lah ya di emosi. Kreatif. Jual laptopnya mau digeprek. Cocok lah ya. Jadi mata kuliahnya agak gendeng, yang ngajar juga di Prodi SK yang paling gendeng ya. Iya.